Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita yang sama, Buka Aura Pembawa Petaka. Ini adalah lanjutan cerita yang sebelumnya, yaitu ini adalah part kedua, Semua Hitam. Siang hari setelah balik dari ziarah ke makam keramat kedua, badan Anandi terasa berat. Kepalanya sakit dan merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Anandi memilih tidur, dia pikir tubuhnya terlalu lelah seharian bekerja. Namun hal berbeda dirasakan oleh Engkong. Terlebih membaca pesan instan di aplikasi WhatsApp yang dikirim Anandi. Kang Engkong. Iya, kenapa Ndi? Nanti malam kita ke makam itu lagi yuk. Hah? Mau apa lagi ke sana? Malam-malam pula. Aku rindu suasana di sana, Kang. Ah, kamu ini tidur sana, jangan ngelantur aja. Lalu tidak ada balasan apapun dari Anandi. Engkong merasa aneh dengan Anandi. Apalagi dia kirim pesan seperti itu. Percakapan mereka berdua akhirnya dirembukan dengan teman satu timnya yang lain, yang kebetulan tidak ikut ke makam tersebut. Keesokan harinya, Anandi meminta izin untuk tidak bekerja hari itu. Dia merasa badannya terasa berat dan capek yang tak kunjung hilang. Dalam satu hari, Anandi bisa bangun dan tidur sebanyak 10 kali. Dia pun hanya beranjak ke kamar mandi dan balik lagi tidur ke kamarnya. Gua pun sempat di WA dia dan dia cerita tentang keanehan tersebut. Namun kami tak sempat chattingan lama karena WhatsApp gua gak dibales lagi. Si Anandi mungkin kembali tertidur. Lalu 3 hari sudah kondisi Anandi seperti itu. Teman-teman sekantornya merasa cemas dengan kondisinya tersebut. Dan pada akhirnya Engkong dan Sandi teman sekantornya langsung ke rumah Anandi tanpa memberitahu ke orang tua Anandi. Mereka berniat untuk membawa Anandi ke tempat ruqyah. Anandi awalnya menolak, namun Engkong dan Sandi terus-terusan membujuknya hingga dia mau. Rabu sore, mereka bertiga berangkat ke rumah Ustadz Alim di kawasan Jalan Merdeka, Palembang. Ustadz Alim yang sudah melihat gelagat berbeda dari Anandi, sengaja menyuruh Anandi untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Barulah prosesi ruqyah dilaksanakan. Dan benar saja, Anandi meraung kesakitan ketika Ustadz Alim dan temannya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Prosesi ruqyah pertama ini, jujur, gue gak banyak diceritain karena Engkong dan Sandi yang tahu. Mereka juga tidak banyak cerita dengan Anandi dan teman sekantor lainnya. Ruqyah pertama pun selesai dan Anandi disuruh kembali ke Ustadz Alim jika mengalami gangguan lagi. Awalnya Anandi merasa lebih baikan dari sebelumnya. Dia hingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Sampai akhirnya dia bercerita ke gue tentang mimpi-mimpi anehnya saat malam. Dalam mimpinya, dia diajak seseorang, entah itu siapa, ke dalam sumur hitam yang terlihat menyeramkan. Namun batinnya selalu menolak dan beruntungnya dia tidak mengikuti perintah seseorang tersebut untuk masuk ke dalam sumur tersebut. Mimpi di malam selanjutnya lebih jelas. Dia melihat ada sesosok wanita berjubah putih yang sangat cantik. Wanita itu menyuruhnya masuk ke sungai. Suasana itu sangat hening, gelap, dan menakutkan. Lagi-lagi, Anandi tidak menuruti keinginan wanita itu. Antara sadar dan tidak, dia melihat sosok jubah hitam masuk ke dalam kamarnya dan berusaha mendekatinya. Dia tahu itu adalah gangguan makhluk astral. Anandi mencoba melawan dan berusaha menolak kehadiran sosok tersebut. Seketika sosok tersebut menghilang. 1 minggu pun berlalu. Kondisi Anandi semakin terpuruk. Dia selalu merasa ketakutan. Dia selalu berkomunikasi dengan gua tentang apa yang dilakukannya. Kak, aku takut. Sekarang aku gak tidur di kamar, tapi di kamar adikku. Ya udah, kamu istighfar, banyak baca Al-Quran sebagai penenang. Kamu udah sholat kan? Udah kak, ini aja aku dengar rekaman ayat Al-Quran. Aku sambil menangis ini. Aku takut untuk tidur, takut untuk bermimpi seperti itu lagi. Aku takut kak, tenang. Jangan buat kondisimu semakin ngedrop. Itu akan memudahkan bagi mereka untuk menguasaimu. Kalau kamu ngantuk, ya tidur aja. Tapi jangan lupa sebelum itu kamu baca-baca doa. Itulah pesan saya kepada Anandi. Dia pun menyetujuinya. Percakapan kami itu kira-kira jam 1 dini hari. Sampai jam 4
Ternyata Anandi belum bisa tidur. Dia sebenarnya ngantuk banget, tapi dia takut diajak ke sungai hitam itu lagi. Ari, Anandi, dan amarah. Indingku yang gua punya ini kayak kulit ari, tipis banget. Jadi gua nggak terlalu paham amat soal orang kesurupan, ketempelan, ketenggoran, dan lainnya. Gua hanya bisa melihat itu pun sekilas doang dan alhamdulillah udah jarang. Untuk kasus Anandi, gua sama sekali nggak paham. Ilmu gua belum sampai ke situ. Gua cuma bisa jadi penghibur di kala Anandi merasa sedih. Beberapa kali gua ngajak nongkrong ke kafe teman-teman gua di Palembang. Menurut gua sih Anandi baik-baik saja, tapi emang tatapan matanya tuh beda banget dari biasanya. Lebih tajam dan misterius. Sekitar pukul 9 malam kami cabut dari kafe. Sebelum berangkat, gue langsung inget Ari. Gue SMS dia dan janjian ketemuan sebentar aja di minimarket di Jalan Basuki Rahmat. Gue ingin nanyain ke dia gimana kondisi Anandi. Hanya setengah jam dari kami menunggu dia langsung datang. Ari langsung melihat Anandi dengan wajah yang sinis. Begitu juga dibalas dengan Anandi. Tatapan matanya seakan menahan amarah. Matanya berair dan tarikan nafasnya semakin kencang. Mas Ari, kamu jahat. Kenapa kamu menyakiti aku? Loh, kenapa Andi? Ari itu datang untuk ngobrol aja ke kita. Nyakitin dari mana? Ucap gua ke Anandi. Kamu menjauhlah dari aku. Ucap Anandi kepada Ari. Sejak kapan kondisi Anandi seperti ini? Ucap Ari ke gua. Sudah 1 minggu, Kak. Kenapa baru bilang sekarang ke aku? Aku baru inget aja sama kamu, Kak Ari. Reaksi Anandi ke Ari seakan punya dendam yang membara. Padahal Anandi dan Ari ini sangat jarang ketemu dan tidak ada masalah apapun. Mereka hanya sekedar kenal dan tahu satu sama lain saja. Lalu Ari mendekat ke Anandi sambil menunjuk-nunjuk Anandi. Ari yang terlihat emosi hampir saja lepas kendali. Kamu ini siapa? Kamu bukan Anandi. Bau kamu busuk sekali. Jangan dekati aku. Kamu jahat. Kamu mau nyakitin aku kan? Kenapa dia, Ri? Gua menyela omongan mereka berdua. Sambil menutup hidung, perut Ari langsung mual. Seakan mencium aroma bau bangkai. Busuk banget dia ini. Besok kita harus cari tempat ruqyah. Ini bukan dia, ucap Ari kepadaku. Menjauh dariku, bilang sama dia. Jangan dekati aku. Badanku menggigil dekat dia, ucap Anandi. Melihat ada yang tidak beres dengan Anandi, gua langsung mengusaikan pertemuan ini. Gua antar dia balik ke rumah dan besok kami mengatur jadwal untuk mendatangi salah satu ustadz kenalan Ari di kawasan Dempo, Palembang. Singkat cerita, keesokan harinya gua inget banget itu hari Minggu. Kami datang ke rumah Ustadz Dempo, salah satu ustadz pakar dalam bidang ruqyah. Sesampainya di sana, kami mendapat kabar duka. Ustadz tersebut sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Ternyata Ustadz ini juga yang menyembuhkan Linda, teman gua yang dulu pernah juga kesurupan. Lalu kami ditunjukkan untuk menemui temannya Ustadz Dempo yang juga satu perguruan. Sayang sekali, nasib berkata lain. Ustadz tersebut sedang pergi ke Talang Betutu dan malam nanti baru pulang. Kami sempat putus asa, sampai akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Ustadz Alim. Dan malam harinya gua dan Anandi ditemani Engkong dan istrinya datang ke rumah Ustadz Alim. Sedangkan Ari datangnya belakangan karena dia masih bekerja. Di sesi ruqyah kedua kali ini lebih heboh lagi. Ada satu fakta baru yang terungkap tentang temannya Ustadz Alim, Engkong dan Ari. Ada apa dengan Engkong? Ruqyah dimulai tepat habis adzan Isya berkumandang. Di ruang depan rumah Ustadz Alim, Anandi duduk di atas sajadah yang dibentangkan. Dibantu temannya Ustadz Alim, sebut saja Ustadz Mahmud. Mereka berdua memulai prosesi ruqyah dengan baca-bacaan ayat suci Al-Quran. Sedangkan gua, Engkong, dan istrinya duduk di sofa di pinggir ruang tamu tersebut. Saat Anandi mulai bereaksi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, gue dikagetkan dengan reaksi Engkong. Pria berkulit sawo matang dan berbadan tegap ini ternyata juga ikut kepanasan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Badannya meliuk-meliuk seakan kepanasan. Sesekali
dia menatap tajam ke arah para ustadz tersebut. Saking sakitnya tubuhnya, dia yang awalnya duduk di sofa langsung tersungkur ke lantai. Tapi feeling gua berkata lain, engkong bukan kerasukan, tapi dia memang punya pegangan yang berasal dari ilmu hitam. Namun engkong bisa menahan semua. Dia terlihat berusaha menenangkan tubuhnya dan mengucap istighfar agar tidak meraung kesakitan seperti Anandi. Tidak lama kemudian datanglah Ari dan Wawan. Disinilah terjadi hal yang di luar nalar gua. Kedatangan Ari ternyata membuat semuanya semakin kompleks. Saat Ari dan Wawan masuk ke rumah tersebut, reaksi engkong sungguh di luar tebakan gua. Engkong yang awalnya ramah, tiba-tiba diam dan gak welcome. Ari yang awalnya mau menyalami engkong langsung membatalkan niatnya karena dia melihat genggaman keras di tangan engkong menunjukkan bahwa engkong tidak mau salaman dengan Ari. Ari pun membisikkan sesuatu ke gua. Engkong ini punya pegangan ilmu, makanya dia bereaksi waktu Anandi diruqyah. Pantesan saja dia kayak kepanasan. Dia juga menghindar dari aku. Jagoannya itu tinggi besar hitam. Ah, masa sih Ri, yang kita obrolin ini engkong bisa tahu loh, ucap Ari. Gua langsung terdiam. Segitunya ya, jagoannya engkong bisa menguping percakapan kami. Terlihat engkong selalu menghindar dari Ari. Dia akhirnya pulang dan mengantar istrinya ke rumah. Tak berapa lama kemudian datang adiknya Ustadz Alim, yang juga teman sekantor Anandi. Sebut saja namanya Kak Kribu. Dengan Ari, Kak Kribu sangat ramah walau baru kali ini ketemu. Berbeda dengan engkong, mereka akhirnya merokok di teras luar dan mengobrol banyak hal. Sampai akhirnya engkong kembali datang ke rumah Ustadz Alim sendirian. Ari, Wawan, engkong, dan Kribu terlibat pembicaraan ringan seputar ruqyah. Sampai akhirnya gua ikut keluar di teras dan nimbrung percakapan bersama mereka. Anandi ini harus disembuhkan. Kalau dia minta sesuatu jangan dituruti. Itu bukan kemauan dia, tapi yang di dalamnya. Kalau kita ikuti, itu namanya kita syirik. Tiba-tiba itu keluar dari mulut engkong. Iyalah kak, itu kan emang maunya jin, sahut gua. Mendengar percakapan kami, Ari hanya senyum-senyum saja. Gua tahu persis senyum Ari tersebut adalah senyum ejekan. Dia langsung kirim pesan BBM ke HP gua. Gak usah didengerin kata-kata engkong tuh. Bisanya ngomong doang, sok-sokan bilang syirik lah. Yang di dalam tubuh dia tuh apaan coba? Bukannya itu syirik. Sok bijak pula nih orang. Udahlah, diemin aja, dengerin aja. Gedek banget aku denger kata dia nih. Sok paling yes aja. Padahal dia sudah syirik. Tuh jagoannya berapa kali mau nyalamin aku. Ogah banget kenalan sama jagoannya. Masa sih kak? Mana jagoannya? Tuh di belakang badannya tinggi besar, hitam, jelek, bau. Aku males deket dia, bau bangke, ucap Ari kepada gua. Ari ini adalah tipikal orang yang usil. Dia udah tahu engkong gak mau deket dia, tapi Ari sengaja deketin dia, ngobrol dengannya sambil menatap mata engkong. Namun engkong berusaha mengalihkan obrolan dan gak berani menatap Ari secara langsung. Wawan pun ngelihat tingkah konyol Ari dan engkong. Dia cuma senyum-senyum aja ngelihat dua pria dewasa di depannya kayak Tom and Jerry. Padahal baru kali itu mereka kenal dan ketemu. Ternyata usut punya usut, jagoannya engkong ini dipercaya bisa mendatangkan rasa percaya diri, kewibawaan, kayak ilmu pengasihan gitu, biar orang yang ada di dekatnya bisa merasa nyaman dan kagum. Jagoannya juga kemungkinan bisa membuat engkong lebih kuat, bisa menghadapi lawan musuhnya yang bisa sewaktu-waktu akan melukai dirinya. Bersambung. Oh ya, kalian juga bisa memutar playlist kami. Di sana kami sudah menyiapkan beberapa cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.